Pemirsa masih bersama kami live event menuju Istana dan apa isu internasional dan ketahanan nasional yang akan menjadi poin debat kedua Capres ini masih kita terus perbincangkan seperti itu. Tapi tadi kalau melihat bahwa sebelum kita jeda, tadi kan kita lihat bahwa Joko Widodo datang ke lokasi debat dan ada yang berbeda sepertinya. Kali ini dia menggunakan batik seperti itu, tidak menggunakan jas seperti debat pertama dan kedua. Ini kira-kira kenapa Bang Don? Ya, ini dalam penampilan di publik, di TV ya, termasuk di Kadin kemarin, ini yang kedua Jokowi mengenakan batik. Menurut saya tentu menyampaikan suatu pesan. Ingat, baju yang dikenakan oleh para kandidat itu berbicara tentang sesuatu dan penonton juga punya respon. Penonton bisa memberi respon tertentu pada pakaian yang dikenakan. Kita kasih contoh dulu, orang seperti Margaret Thatcher itu menggunakan warna biru mana-mana dan itu dianggap sebagai warna kemenangannya. Dan kemudian dia tampil di depan televisi, itu kemudian banyak menarik simpati orang. Lalu kemudian tahun 60 ada debat antara Nixon dan John Kennedy. Bayangkan John Kennedy menggunakan baju yang lebih cerah, lalu kemudian Nixon menggunakan baju yang lebih buram. Yang terjadi adalah ketika didengar lewat radio, orang memilih Nixon. Ketika ditanya kepada penonton televisi, orang memenangkan Kennedy. Batik ini menurut saya mungkin kita tidak bisa tahu persis, mungkin Jokowi ingin mengatakan saya orang Indonesia walaupun kita bicara tentang masalah-masalah global. Mungkin saya juga tidak tahu. Kalau Mas Burhan? Ya, Jokowi ingin tampil lebih rileks dengan busana khas ya Indonesia, yaitu batik ya. Kalau dia pakai jas di dua debat yang pertama, dia terlihat terlalu tegang, terutama di segmen-segmen awal. Mungkin masyarakat juga tidak terlalu terbiasa melihat seorang Jokowi pakai jas yang biasanya udah menggunakan baju kotak-kotak atau baju putih kemudian digulung lengannya. Kalau pakai batik, dia kelihatan lebih rileks, lebih tampil apa adanya. Dan ketika dia tampil lebih apa adanya, menurut saya dia lebih baik. Itu betul. Yang penting adalah tampil seperti apa adanya, seperti Jokowi apa adanya. Nggak usah mencoba tampil seperti di luar dari zona nyamannya. Tampil saja sesuai dengan comfort zone. Ya, karena sebenarnya itulah yang menjadi poin yang paling kuat dari seorang Jokowi. Kekuatan Jokowi itu adalah karena dulu dianggap otentik. Jadi apa adanya, bukan seadanya ya. Jadi apa adanya. Baik, kemudian kita kembali ke soal topik debat. Nah, biasanya kalau kita perhatikan juga dari dua debat sebelumnya, ini kan ada sesi crossfire di antara para capres ini. Tetapi mungkin bisa dikatakan bahwa pertanyaan-pertanyaan yang saling dilontarkan itu terlalu normatif seperti itu. Walaupun ada beberapa pertanyaan yang kemudian menjadi sangat luar biasa seperti itu. Contohnya ketika debat pertama ketika Pak JK menanyakan soal HAM dan kemudian di debat kedua ketika TPID itu ditanyakan oleh Jokowi. Bang Don, apakah di kali ini keduanya akan memberi pertanyaan yang jauh lebih tajam? Saya setuju dengan pandangan Ami bahwa crossfire sebelumnya menurut saya terlalu biasa. Itu normatif. Itu tidak seperti kita bayangkan untuk kemudian melihat diferensiasi yang sangat luar biasa, saling memojokkan satu sama lain. Ya, tetapi itu juga sudah memadai. Saya tidak tahu apakah juga akan seperti itu kali ini. Tapi kalau dilihat dari rundown-nya, karena kemudian sama dengan debat yang kedua modelnya, itu akan ada 3 kali orang bisa menanyakan lalu menanggapi lalu kemudian menanyakan. Saya rasa bahwa itu akan tetap terjadi seperti sebelumnya. Cuman tentu kita tetap menunggu beberapa pertanyaan yang menarik. Misalnya apakah misalnya orang seperti Prabowo akan menanyakan soal singkatan-singkatan militer. Kan itu kan menarik seperti TPID yang dikasih oleh Jokowi ke Prabowo. Lalu kemudian kita juga pikir jangan-jangan nanti Jokowi akan menanyakan soal HAM misalnya begitu. Ya lagi-lagi kita harus menunggu ya. Memang kita punya adat ketimuran ya yang membuat masing-masing merasa pakewuh untuk melontarkan pertanyaan yang bisa menjatuhkan pihak lawan. Nah di debat yang pertama saya kira Prabowo pertanyaannya terlalu normatif, yang kemudian ada seorang JK yang tanda kutip sedikit nakal, menanyakan sebenarnya pertanyaan yang sangat biasa kalau ditanggapi secara sederhana. Masalahnya kan Prabowo menanggapinya terlalu berlebihan sehingga intonasinya kelihatan sedikit emosional. Sementara yang kedua, menurut saya saling melontarkan pertanyaan tetapi ada kesan saling menjebak gitu ya. Tidak pada substansinya. Nah, untuk yang terakhir, untuk yang kali ini saya kira harapan saya itu muncul pertanyaan yang substantif. Seperti apa? Muncul data-data. Ya, misalnya terkait dengan politik internasional, ya soal geopolitik. Ya, itu penting untuk ditanyakan, menyangkut komparasi dengan negara lain.
soal macam-macam yang menurut saya penting dilengkapi dengan angka. Jangan sekedar persoalan retorika, jangan sekedar persoalan yang terkesan retoris tetapi tidak memiliki substansi yang kuat gitu ya. Termasuk soal ketahanan nasional. Kalau misalnya Prabowo memang punya kelebihan dari sisi itu, keluarkan kemampuannya semaksimal mungkin ya. Tetapi jangan underestimate terhadap Jokowi. Jokowi bagaimanapun dengan segala kelebihan dan kelemahannya, dia punya artikulasi yang mungkin tidak terlalu baik, tetapi substansinya baik. Contoh dalam misalnya debat yang pertama, ketika dia menjawab soal demokrasi, itu adalah substansi tentang deliberatif demokrasi. Itu yang harusnya ditonjolkan ya. Dan menurut saya kalau itu yang ditonjolkan, dilepas dari kelemahan artikulasi Jokowi, tapi masyarakat bisa menangkap substansi gagasan Bang, mungkin apa yang bisa dikatakan atau pertanyaan yang bisa diajukan oleh Prabowo soal ketahanan nasional? Kita tahu bahwa dia juga sebenarnya mantan militer seperti itu, selain singkatan-singkatan. Apa pertanyaan lain yang kira-kira itu bisa mencuri panggung? Itu agak susah kita menebaknya, Ami. Saya tidak bermaksud untuk menebak, tapi saya merasa begini, mungkin lebih penting untuk membicarakan tentang saya ingin betul-betul mendapatkan gambaran based on data tentang misalnya data yang saya bertanggungjawabkan ya. Kan ada hubungan, ada masalah bilateral, ada masalah multilateral. Yang bilateral kita kan sangat kronis antara Malaysia dan Indonesia itu kan soal TKI-nya. Lalu kemudian Indonesia dan Australia itu kan beberapa kali itu suam-suam kuku. Lalu kemudian kita bicara soal masalah-masalah multilateral. Kita ingin ini tidak normatif mereka bicarakan. Lebih betul-betul saya setuju dengan Mas Burhan. Harus based on data, lalu kemudian berdasarkan data itu orang akan bisa lihat perspektifnya. Orang bisa lihat, oh kalau dia akan mengambil langkah begini karena memang betul-betul based on data. Karena hubungan multilateral dan bilateral itu butuh data yang benar untuk kemudian bisa menjalin hubungan yang juga benar. Termasuk misalnya kalau crossfire tadi ditanyakan dengan cara yang kurang simpatik ya. Misalnya pertanyaannya cenderung menyerang, itu juga tidak terlalu positif di mata publik ya. Jadi terkesan nanti salah satu capres dipandang itu memanfaatkan situasi yang tidak positif dan malah menimbulkan efek melodramatik buat capres yang diserangnya. Betul. Jadi pertanyaan, gesture, termasuk juga bagaimana mengkomunikasikan pertanyaan dalam sesi crossfire itu penting agar tidak terlihat menyerang. Apakah mereka harus meniru cara Pak JK seperti itu ketika ingin melakukan semacam itu? Misalnya kalau buat Jokowi dalam konteks sesi debat kali ini ya, yaitu soal politik internasional dan ketahanan nasional, itu bisa saja dengan menyelipkan pertanyaan nakal terkait dengan dugaan sulitnya Prabowo masuk ke Amerika Serikat karena masalah HAM. Nah, kalau misalnya dia jadi presiden, sementara beberapa negara itu sepertinya masih melihat persoalan masa lalu Prabowo, itu bagaimana? Itu kan pertanyaan kalau misalnya ditanyakan dengan cara yang simpatik. Apalagi presiden Indonesia biasanya pasti berkunjung ke Amerika. Pasti. Nah itu tentu akan menimbulkan kesulitan tersendiri buat Prabowo. Tetapi saya kira Prabowo juga sudah menyiapkan. Kalau misalnya pertanyaan itu disodorkan. Ada juga pertanyaan candaan ya di grup WhatsApp saya itu di sebuah grup begitu. Yang juga nanti akan ada pertanyaan, Pak Prabowo bahasa Inggrisnya bagaimana? Pak Jokowi bisa dia ditanyakan. ini cuman guyon gitu. Tapi saya merasa bahwa Prabowo bahasa Inggrisnya jauh lebih baik ya. Tetapi yang harus diingat adalah bahwa betul bertanya dan menjawab itu sama pentingnya untuk penonton. Itu teorinya kalau dia ada di 10 atau puluhan kamera, dia harus tahu bahwa bahasa tubuh dia itu bercerita tentang diri seseorang. Tapi seringkali juga beberapa kasus kan terlihat bahwa ketika kekikukan itu melanda, kemudian buyarlah semua itu. Persis. Jadi setiap capres kalau misalnya nervous, gugup dan seterusnya, itu akan menghilangkan seluruh persiapan dan isi kepala di otaknya. Jadi yang penting adalah jadi diri sendiri, ya. Kemudian coba untuk rileks ya, tidak gugup ya, dan menguasai panggung. Kalau panggung sudah dikuasai, komunikasi akan lebih lancar, bahkan akan jauh lebih pintar. Ya. Ketimbang misalnya orang pintar, tetapi gagal menguasai panggung, komunikasi tergagap-gagap, akibatnya apa yang sudah ada di kepalanya itu tidak mampu diterjemahkan dalam artikulasi yang dan mungkin juga baik, soal ya. mengatur emosi seperti itu. Kemampuan menyampaikan pesan supaya efektif itu banyak sekali elemen yang harus diperhatikan. Termasuk tadi emosinya. Bergerak pun harus benar, berkata juga harus benar, berpakaian juga harus benar. Coba begitu banyak elemen yang harus diperhatikan. Makanya dan ini
memunculkan elemen of surprise, ya, elemen kejutan. Itu betul. Itu penting gitu. Mau Jokowi, mau Prabowo, kalau dia punya elemen of surprise di tengah kenyataan di mana sebagian besar pemilih kita menonton. Di survei yang pertama ada 60% lebih pemilih yang nonton debat. 60 dari 180 juta lebih pemilih nonton, 60% ya. Saya kira kalau ditayangkan oleh banyak televisi termasuk Berita Satu itu efeknya jauh lebih kuat. Karena itu elemen kejutan itu jadi penting. Kalau misalnya capres mampu menimbulkan efek kejut dalam debat kali ini ditonton oleh banyak dan efek kejut itu punya dampak positif, saya kira itu punya pengaruh lebih besar lah daripada debat-debat sebelumnya. Bang Don, bicara soal efek kejut itu. Orang harus memanfaatkan situasi seperti sekarang ini adalah sebuah konflik. Kan mereka berhadapan satu sama lain. Dan teori dasarnya adalah konflik create drama. Jadi kalau misalnya Mas Burhan tadi too much drama juga itu tidak boleh. Tapi itu tadi efek kejut yang kemudian membuat pesan itu efektif. Saya merasa bahwa kalau bahasa Prabowo itu betul berapi-api, demagog. Tapi ada satu dua hal yang menurut saya orang seperti Jokowi bisa menyampaikan efek kejut yang menarik. Bagi saya ketika dia ngomong, bicara, lalu kemudian diam sebentar, lalu bilang, pilih nomor 2. Baik, nah ini Bang Don dan juga Mas Burhan kita akan lihat kembali ini akur sekali sepertinya itu merupakan gambar dari ini dia Pak Prabowo. Mereka masih berada di holding room sepertinya menunggu berlangsungnya debat. Terlihat cukup santai ya, cukup rileks atau mungkin sebenarnya di holding room masing-masing atau di satu ruangan mereka ya ditempatkan? Mereka berada dalam satu ruangan. Tadi Jokowi di mana? Kameranya kita tunggu. Tampaknya mereka sangat berjauhan duduknya. Nah ini sepertinya Jokowi malah tunggu menjemput JK. Ini ada satu yang menarik sebenarnya dan agak lucu ketika Hatta Rajasa dan juga Yusuf Kala meninggalkan membiarkan Jokowi dan Prabowo duduk bersama di situ. Iya, tentu ada. Ini terlihat lebih santai siapa sebenarnya? Mas Burhan? Ya, saya tidak berada di ruangan itu. Ini berjauhan nih. Tetapi yang saya tangkap dari tayangan yang muncul di Berita Satu, sepertinya ada dinding, gitu ya, yang sedikit memisahkan antara keduanya, gitu ya. Oke, Bang Don, dindingnya itu dinding kertas atau dinding baja? Saya sudah bicara tentang ini 2 kali. Jadi waktu debat pertama kan jarak antara satu podium dengan podium yang lain kan jauh. Debat yang kedua juga jauh. Sekarang kalau duduknya juga begitu berjauhan, saya tidak tahu ada sesuatu yang mungkin mereka memperlihatkan sikap yang berbeda atau mengatakan ya kita berlawanan satu sama lain. Bisa saja mau memperlihatkan itu. Tapi ini mereka berjalan bersama Tapi menuju ke Ami, sebenarnya yang jauh lebih krusial di mata kita itu adalah apa yang terjadi di panggung belakang. Itu jauh lebih otentik ya. Oke, ketika jadi kemarin mungkin kita ke debat yang sebelumnya ada kan beredar bahwa Prabowo kemudian menolak untuk karena ada cerita begitu. Karena itu saya tadi mengatakan backstage panggung belakang itu jauh lebih otentik untuk menggambarkan apa yang sebenarnya terjadi. Nah, video yang beredar terkait dengan apa yang kita duga sebagai Prabowo menolak cipika-cipiki sementara di atas panggung depan Prabowo tiba-tiba agresif merangkul. Itu lagi-lagi menunjukkan ada gap antara panggung depan dan panggung belakang. Kalau Anda tanya mana yang lebih dipercaya, saya lebih percaya apa yang di belakang. Mereka ketika sudah banyak mata menyorot ini sekarang terlihat mengobrol lebih santai. Ini sebetulnya sadar kamera karena kemudian ketika dilihat bahwa ini sudah masuk wilayah di mana puluhan kamera sudah menangkap wajahnya, mereka harus memperlihatkan itu. Saya setuju dengan Mas Burhan. Beda di depan dan di belakang, dan yang lebih orisinal itu yang terjadi di belakang. Itu yang disebut dengan politics of presence atau untuk istilah orang-orang TV namanya the illusion of presence, ilusi kehadiran. Jadi sama-sama hadir tapi nggak ada kamera, mereka akan menampilkan apa yang berada di dalam isi hatinya. Tapi ketika sudah tersorot kamera, itu mereka akan mengkonstruksi dirinya yang sesuai dengan apa yang diinginkan oleh kamera. Dan ini sepertinya mereka sekarang Jokowi sedang bersalaman bersama dengan para tim pendukungnya. Ada Celana Luhut Panjaitan di situ, kemudian mereka sudah bersiap-siap. Sudah berada di panggung sepertinya. Kedua capres ini. Dan sepertinya ini debat akan berlangsung sebentar lagi, Bang Don. Ini dan ruangannya kelihatannya lebih kecil ya dibanding dengan ruang debat sebelumnya. Di
Kalau sekarang ini di Holiday Inn Kemayoran. Di Holiday Inn, dan saya lihat itu kok podiumnya bisa lebih berdekatan ya. Mungkin ini lebih... Mungkin biar terasa lebih akrab, Bang. Ya memang di debat di Presiden Amerika itu orang berjejer seperti kita ini, tidak terlalu jauh. Begitu. Jadi orang merasa memang beda-beda. Formatnya beda-beda. Formatnya beda-beda. Kalau di Amerika itu ada yang town hall meeting, yang ada town yang hall, bersifat ada macam-macam di format dalam bentuk yang beda-beda. Dan kalau di Indonesia kan secara umum sama ya, antara satu debat dengan debat berikutnya. Kecuali debat yang pertama agak beda dengan debat yang kedua. Dibuat jauh lebih rileks ya. Kemudian sambil memegang mix ya. Tetapi menurut saya secara umum formatnya sama gitu. Oke. Tetapi kalau tadi kembali ke pernyataan Bang Don bahwa ketika lebih dekat itu sama berjauhan itu efek psikologis terhadap keduanya seperti apa? Iya, saya merasa misalnya itu pribadi saya ya. Begitu berjauhan ini sebuah permusuhan, kira-kira begitu. Tapi kalau berdekatan, bagi saya itu betul kita berbeda dan kita berlawanan satu sama lain. Tapi kita bicara tentang sesuatu yang untuk kepentingan bangsa tidak ada masalah begitu. Jadi kemudian tidak ada ketakutan untuk ada sesuatu hal yang negatif begitu ketika orang ngomong. Bayangkan kalau kita lihat misalnya CBS, reporter senior yang memandu diskusi atau debat antara Obama dan Mitt Romney, itu bersebelahan dekat begitu. Tetapi yang kita tahu adalah ketika mereka punya diksi berbeda satu sama lain, kelihatan bahasa tubuhnya memperlihatkan misalnya bahwa dia berbeda atau dia merasa lebih punya argumen yang lebih baik, itu diperlihatkan melalui kamera, tidak kemudian terlihat mengejek lawannya bahwa itu sebagai kalah gitu. Memang setelah itu kemudian banyak sekali pembicaraan di luar yang menarik justru baru terlihat setelah debatnya. Jadi pembicaraan tentang diksi, gestur, itu menjadi menarik dan kemudian orang akan mengatakan langsung polling kan mereka selesai itu. Persis. Langsung polling lalu kemudian mereka akan tahu oh ini debat ini dimenangkan oleh baik. Ini, gitu kira-kira. Ya tampaknya ini KPU sudah perwakilan dari KPU menyatakan sambutan. Dan saat lagi Anda dapat menyaksikan debat Capres antara Prabowo Subianto dan Joko Widodo dari Hotel Holiday Inn di Kemayoran. Tetaplah bersama Berita 1 News Channel.